ada kesamaan nasib gitu, ada kemiripan nasib yang dialami Lulu Tobing Tersanjung dan di sini dialami oleh Clara Bernadette sebagai Yuda. Apa ya? Ini sinetron yang sangat legend sekali. Betul. Semua orang pasti tahu Tersanjung. Dia nggak pernah mau dipanggil Om, Pak. Oh. Dia maunya Bro. Bro. Jangan gitu Bro, panggil gua Bro. Kan agak pelat gitu ya. Panggil Bro. Halo Sobat Grit, hari ini aku Adela. Aku ditemenin sama kakak ganteng di sebelah aku. Ada Giorgino Abraham. Yeay. Oh, Kak Gio, sekarang lagi promosi untuk film Tersanjung. Film Tersanjung. Film Tersanjung, film yang udah selesai 15 tahun lalu dibangkitkan lagi. Pastinya. Itu sebenarnya kenapa sih film Tersanjung ini tuh dibangkitin lagi gitu? Tahu nggak? Tahu pasti karena Oke. aku juga Pemeran yakin utama sekali ya. gitu. Bukan masalah itu, cuman kenapa aku juga suka banget sama Tersanjung karena memang sebenarnya Tersanjung ini kan apa ya? Ini sinetron yang sangat legend sekali. Betul. Semua orang pasti tahu Tersanjung. Meskipun aku belum pernah nonton Tersanjung secara live waktu nonton di TV dulu, tapi semua keluargaku dari papa, mama, om, tante semua Tersanjung itu sebuah legend gitu. Betul. Jadi emang nama itu pasti akan selalu dikenang sepanjang masa di perfilman di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya film ini tuh diangkat karena untuk memberikan nostalgia aja untuk pada orang-orang yang zaman dulu ngikutin Tersanjung dari season awal sampai setahu aku dari tahun 98 sampai 2000-an. 98 2000 berapa ya? 2005, 7 tahun, 7 season. tahun gitu, dan it's a legend, so ya sesuatu apa ya, aku bangga lah bisa ikut partisipasi dalam Tersanjung the movie. Oke, tapi boleh dikasih tahu nggak sih sedikit di sini tuh Kak Gio tuh berperan sebagai apa dan seperti apa sih karakternya gitu? Ya, peran aku di sini sebagai Christian, Kak. Jadi Christian itu adalah laki-laki yang memang menjadi support system dari Yura. Yura itu diperankan oleh Clara Bernadette. Oke. Sebenarnya bertiga ini mereka tuh sahabat. Karena Yura ini dengan konflik kehidupan rumahnya dia ada masalah banyak. Nanti bisa ditonton mulai tanggal 19 Maret. Oke. Tapi pastinya di sini peran dari Christian dan juga Oka yang diperankan oleh Kevin Ardilova adalah menjadi sahabat yang sangat mensupport posisi Yura dalam keadaan apapun. Berarti jadi support sistemnya Yura Support gitu sistemnya ya? Yura ya. Oke, berarti di sini kan perannya Kak Gio ini kan jadi sahabat aja ataukah akan ada bumbu-bumbu cinta nih? Memang ada percintaannya gitu. Karena memang hubungan antara Yura dan Christian itu ada satu momen mereka pacaran gitu. Cuman ya untuk kelanjutannya akan lebih seru lagi karena di Jalan Tersanjung ini akan banyak menguras emosi pasti. Wow, nguras emosi ya. Tapi kira-kira ada nggak sih sebenarnya sangkut pautnya sama film sama sinetron Tersanjung yang 7 tahun itu? Ada nggak sih sangkut pautnya? Sebenarnya lebih di benang merahnya aja sih Kak, lebih di plotnya aja. Tapi kalau memang untuk dari keseluruhan cerita orang yang ngikutin sinetron Tersanjung, terus mereka nonton di bioskop film Tersanjung ini, memang beda karena memang ini bukan lanjutan atau copy paste dari sinetronnya, tapi ini lebih ke mungkin zaman dulu, apalagi mungkin anak-anak muda ya, anak-anak Grit yang mungkin belum pernah nonton sinetron Tersanjung dulu, lead karakternya diperankan oleh Lulu Tobing. Iya betul. Nah, cuman kali ini ada kesamaan nasib gitu, ada kemiripan nasib yang dialami Lulu Tobing Tersanjung dan di sini dialami oleh Clara Bernadette sebagai Yuda. Oke, berarti di sini pastilah ya, ini kan ada persahabatan antara 3 orang. 3 orang. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Biasanya kan kalau kayak gini isinya tuh cinta segitiga. Akankah Boleh terjadi cinta hal yang sama? segitiga, boleh cinta segi 4, tapi yang pasti ini sih pasti lebih di persahabatannya gitu, dilihat bahwa kekompakan mereka saling support satu sama lain. Nggak hanya mensupport Yura ya, Yura pun juga mensupport Oka dan Christian dan sebaliknya. Itu yang membuat persahabatan itu begitu kuat, dan ini menjadi salah satu kunci dari
tersanjung di movie ini karena memang persahabatan ini yang membuat kekompakan mereka selalu terjaga sampai kapanpun gitu. Tapi akan ada beberapa twist yang akan memberikan itu dia emosi yang penonton akan pasti suka nonton. Oke, tapi ini kan baru pertama kali ya berarti berperan dengan Clara Bernadette atau pernah sebelumnya? Pertama kali. Clara pertama, Kevin juga pertama. Itu gimana sih cara kalian membangun chemistry-nya gitu? Sebagai seorang sahabat dan juga akan ada percintaannya juga, itu cara bangun chemistry-nya. Jadi gini, awalnya ini belak-belakan aja gitu karena waktu itu suka nih kita yang belak-belakan. Iya dong, harus belak-belakan. Jadi sebenarnya mereka semua pemain-pemain yang lain pun juga ada Martin Leo, Kira Ryosi, Ari Wibowo, Feby Viola dan lain-lain. Mereka tuh banyak dari mereka yang sudah mulai reading duluan. Karena waktu itu dan aku sempat telat untuk ikut reading beberapa saat karena aku lagi ada kerjaan. Terus aku sempat overseas juga, lagi ada luar negeri, terus balik dan akhirnya aku memang minta izin, aku nggak bisa ikut dulu di awal. Akhirnya aku ikut setelah beberapa pertemuan, mulai masuk reading. Aku baru pertama kali ketemu Clara gitu, sedangkan Clara adalah orang dimana aku harus punya chemistry yang sangat baik sama dia gitu. Awalnya ketemu kayak gitu ya, Clara salaman yang gitu, Gino. Kemarin kemana aja? Kayak secara halus tapi ini nyindir aku nggak ya? Oh ya gini-gini dan aduh ini gimana yang ngebangun chemistry-nya. Tapi meskipun dengan waktu reading yang cukup intens, cukup singkat juga, akhirnya kita jadi ada waktu gitu untuk spend time. Kita sempat jalan bareng juga di saat proses reading untuk mengenal satu sama lain gitu. Karena menurut aku chemistry itu nggak bisa dibuat di saat kita pas lagi take aja, harus dibuat sebelum. Seperti itu, aku harus kenal Clara orangnya seperti apa, Kevin seperti apa. Karena untuk menciptakan kekompakan dalam satu persahabatan itu nggak gampang. Kita nggak bisa segampang kita, yalah syuting yang penting kita pura-pura kayak sahabat. Susah ya, harus tahu inside and out gitu ya. Inside and out, bercandaannya seperti apa. Gitu. Terus ini kan ada Ari Wibowo juga, terus juga ada Feby Viola juga yang memang pernah bermain di Sinetron Tersanjung. Ada nggak sih ujangan-ujangan khusus gitu dari kedua pemain kawakan ini gitu buat kalian? Kalau sama Mas Ari aku udah pernah syuting bareng dan dia orangnya asik banget. Dia nggak pernah mau dipanggil Om, Pak, dia maunya Bro. Jangan gitu Bro, panggil gua Bro, kan agak pelat gitu ya. Panggil Bro. Oh, oke Bro, gue juga kayak ya asik lah namanya, dia apa ya, sangat masih jiwa muda banget. I really like him, he's nice. Feby Viola juga, aku pertama kali ketemu dan mereka sangat welcome, sangat asik, sangat santai. Bukan berarti kayak mereka dulu komen Tersanjung terus kayak merasa yang paling mengerti semuanya di antara kita semua yang masih baru gitu, tapi mereka justru santai dan tidak pernah ikut campur untuk Tersanjung itu harusnya gini loh, harusnya gini loh. Dan itu bagusnya mereka benar-benar membiarkan semuanya kepada sutradara gitu. Dan mereka juga nggak pernah menggurui aku atau pemain yang lain karena itu bukan porsi mereka untuk menjudge harus seperti apa atau apa. Dan justru aku yang nanya kayak ke Mas Ari, Mas gimana sih dulu prosesnya Tersanjung seperti apa? Itu legend banget. Siapa yang nggak tahu Ari Wibowo dan Feby Viola gitu. Betul. Pada era itu tuh benar-benar sampai dibikinin topi kan, baju Tersanjung semua. Betul. Semuanya jadi ya asik kok, asik ngobrol aja. Oke, kalau untuk film Tersanjung ini sebenarnya berapa lama sih proses syutingnya? Tepatnya aku kurang hafal, tapi yang pasti kira-kira ya 3 minggu lebih, hampir sebulanan. Hampir sebulan. Itu di mana aja proses syutingnya? Di Yogyakarta, di Pasuruan, ya di situ. Tapi lebih sering di Yogyakarta. Karena ini kan setnya 90-an ya. Oh ini setnya 90-an, berarti balik ke 90-an lagi ya? Balik ke era 90-an. Adakah skenario-skenario yang kayak bahasanya harus diganti ke gaya-gaya 90-an itu ada nggak sih? Oh pasti. Mungkin bahasa-bahasa gaulnya sekarang nggak mungkin kita bisa pakai karena ya kita harus relate semuanya.
ke tahun 90-an di mana artnya juga masih ada, dilihat di trailer ada telepon umum Iya betul. yang masih digunakan gitu. Jadi bahasa percakapan kita semua juga harus kita Ubah anak ke 90-an. Terus yang aku mau tanya ini, ada nggak sih adegan yang menurut Kak Gio paling sulit dalam pembuatan film ini? Paling sulit itu sebenarnya salah satu scene di mana Oka, Yura dan Christian, mereka bertiga ini ada scene di kampus. Sebenarnya ada di trailer sedikit sih. Mereka di kampus, ada momen di mana Christian ingin menyampaikan satu message gitu ke Yura, dan Oka kayak nanya kapan lo mau sampein ke Yura dan lain-lain. Sampai akhirnya Yuranya datang dan lain-lain. Ini itu menurut aku scene yang kita cukup berapa kali kita ulang-ulang karena itu adalah scene pertama bareng-bareng. Oh, pertama kali bareng-barengnya? Iya. Ada scene yang memang Yura sama keluarganya duluan, terus Yura sama Oka. Tapi yang bener-bener scene itu cuman kita bertiga, baru scene itu. Waktu itu take pertamanya yang itu. Jadi kita kayak masih kaku gitu, kayak nyari selahnya biar enak gimana. Kayak saling kayak nggak dapet aja gitu, sampai akhirnya ngulang beberapa kali. Ya, itu sih. Itu yang paling sulit Iya. ya. Terus juga aku mau tanya nih, dari scale 1 sampai 10, menurut kamu film Tersanjung ini berapa sih? Dari scale 1 sampai 10? Aku sih belum nonton ya. Belum nonton. Selama proses syuting gitu kayak, oh ini kayak bakal keren banget nih. Berapa nih kira-kira? 10,5 kah? Oh. Apa ya? Karena gini, aku nggak bisa ngomong bahwa oh ini benar-benar aku suka banget sama filmnya, dan aku paling suka kalau ngomong soal gambarnya, aku suka banget. Aku bisa kasih 10,1 gitu. 10,1, oke. 10 lah, karena aku suka tone-nya gitu. Karena tone itu penting banget buat aku. Di saat kita nonton, warna dari film itu tuh kayak enak nggak di mata, terus pengambilan shot-shotnya juga asik gitu. Tapi overall mungkin aku akan 9,9. Oke, ini pertanyaan terakhir. Message apa sih yang bisa didapat kalau misalkan nonton film Tersanjung ini? Message apa? Yang pasti itu dia persahabatan, bahwa dimanapun kita berada kita harus punya sahabat gitu kan. Itulah gunanya kita menjaga persahabatan kita gitu. Karena untuk berteman itu gampang. Tapi untuk punya sahabat yang saling support satu sama lain, itu yang bisa menjaga kita dari hal-hal yang negatif. Karena itulah gunanya sahabat gitu. Dimana kita bergaul, disitulah kita akan bertumbuh gitu. Jadi aku melihat bahwa pertemanan Oka, Christian dan Yura ini benar-benar solid, saling support satu sama lain. Saat satu sedih, dua-dua ini benar-benar ada untuk Yura. Kayak best friendship ever. Dan ini terlihat sekali gitu pertemanan mereka. Wah, ini kita harus nonton banget sih. Dan ini kalau mau nonton film Tersanjung bisa kapan dan di mana? Bisa nonton di seluruh bioskop di Indonesia dan bisa ditonton mulai tanggal 19 Maret 2020. Jadi Selamat menonton. 19 Maret jangan lupa. Bye-bye Sobat Grit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.